Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis tuh, yang tadi kan. Itu informasi yang salah. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Oh, itu main-main dia bang mana ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasehat dan Antara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi bukan kemarin ukur. kami di Sumatera Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti sejumlah permasalahan serius dalam implementasi program kredit usaha rakyat KUR yang menjadi keluhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di berbagai daerah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPD RI pada Senin 3 November 2025 terungkap dua kendala utama yang menghambat akses UMKM terhadap program andalan pemerintah ini. Klaim kuota habis oleh bank penyalur di daerah dan permintaan agunan untuk pinjaman di bawah 100 juta rupiah. Menanggapi berbagai masukan dari anggota DPD, Menteri Purbaya menegaskan akan melakukan investigasi mendalam terhadap praktik penyaluran KUR oleh perbankan. Ia bahkan mengancam akan menghentikan subsidi bunga bagi bank yang terbukti bermain-main dan tidak menyalurkan KUR sesuai aturan. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis tuh, yang tadi kan. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan klaim, jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh, itu main-main dia bank mana ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasehat dan Antara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi bukan kemarin ukur. kami di Sumatera Barat kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk KUR katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke Benda itu ya. Terutama BRI. Jadi nggak paham sampai ke pinca. Yang bersentuhan dengan KUR kan pinca-pinca ini Pak. Tapi KUR itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini, Pak. Kan kita paham bahwa KUR itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kok kuota subsidi ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam KUR itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta, kayaknya pakai agunan, tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM
nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja itu kira-kira. Eh, kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM, untuk MKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke. Lu yang pegang. Lu bisa meriksa nggak lo? Irjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Berapa? Saya punya. Enggak. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia. Jadi cukup ya kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu-dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, Bapak-bapak Ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak. Gua tahu UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Menko Pak, dan Kemenko. Pak. Saya beresin sama Menko ya. Tapi nggak, kalau emang nggak itu, saya berhentiin uangnya. Kalau emang nggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja. Oh, uang tadi. Permenko juga Pak. Ini, Banknya. jadi Penyalur. pengelola, Pak. Jadi gini, saya kayaknya royal, tapi nggak royal-royal amat, pedit malah. Saya hitung si bank-bank yang Himbara itu kan relatif bagus, modalnya cukup besar. Kalau ada apa mereka nggak mungkin macam-macam dan saya lihat, saya kan di LPS juga, saya tahu berapa yang dijamin oleh LPS di masing-masing bank itu. Jadi saya berani di sana. Kalau BPD itu cuma 2 miliar per nasabah per bank kan, kira-kira begitu ya. Tapi kita akan lihat mana BPD yang kuat, yang bisa menerima uang itu. Ketika teman saya suruh tanya, nah, Jawa Timur kuat berapa? Kuatnya berapa dia awal bilang? Cuma bisa terima 2 triliun. DKI 1 triliun. Jadi tadi saya bingung begitu dia minta, begitu saya, oke saya eksekusi. Saya kasih 10. Nggak berani, cuma 1. Jawa Timur minta berapa? Saya 10. Cuma 2. Wah, kalau 1 sama 2 ragu. Itu kan yang kuat-kuat kan. Yang lain pasti mampunya lebih kecil lagi. Jadi saya pikir, lebih bagus saya hidupkan dulu ekonominya. Nanti kalau demand itu naik, baru mereka minta lagi. Jadi program saya itu dulu sekarang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan ini yang ada ini. 200 triliun udah berdampak kan saya perlihatkan tadi kan ke ekonomi. Kalau kurang saya tambah lagi ke bank-bank tadi. Jadi daripada uang saya yang nongkrong di bank sentral, saya taruh di bank itu biar banknya pada mikir. Ya mereka keberatan, tapi mereka nggak tahu. Kalau uang udah masuk ke perbankan, udah nyampur kan. Pakai yang mana dia nggak tahu. Uangnya udah banyak. Pokoknya dia akan keluar. Dia ngakunya cuma segini. Padahal enggak. Yang lain itu sumbernya sama juga dari situ. Udah nyampur uangnya. Jadi bank-bank juga ketipu juga nggak pinter-pinter amat mereka rupanya. Kita akan tambah lagi supaya lebih. Tadi juga ada KPPN usulan atau sinyal bahwa ada kebutuhan di daerah untuk mengerti bagaimana manage anggaran dengan baik. Kami punya rencana mengirimkan orang-orang ke daerah ya untuk semacam kursus. Kita punya semua daerah kan untuk bagaimana memanage anggaran yang baik supaya penyerapannya lebih baik ke depan.
dalam waktu nggak lama kita akan adakan pelatihan. Saya harap ya otomatis nggak langsung tiba-tiba bagus kan, tapi saya pikir dalam setahun, tahun depan lah itu udah lebih rapi lagi. Nggak dalam pengertian nggak ada uang yang nongkrong di daerah terlalu banyak. Apalagi dia bilang cukup-cukup seperti mereka takut saya salah ngomong bro ya. Hah? Udah jam 2. Oh, udah jam 2. Kira-kira itu jawaban dari saya terhadap berbagai masukan yang tadi diutarakan. Saya pikir bagus sekali diskusinya. Nanti yang belum terjawab akan kita jawab secara tertulis dan kami akan follow up secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.